Oke, selamat datang di kelas MOOCs perancangan laporan keuangan menggunakan Apache, MariaDB, dan PHP juga Bootstrap. Ya. Nah, untuk pelajaran sekarang ini saya akan mengajarkan bagaimana cara melakukan instalasi XAMPP. Nah, sebenarnya banyak, bukan hanya XAMPP, ada beberapa server lain, tetapi yang lumayan populer menggunakan XAMPP karena dia support untuk Windows, support untuk Linux, dan support untuk MacBook ya atau Mac OS. Nah, saya akan melakukan instalasi. Silahkan dilihat webnya di apachefriends.org. Lalu Anda unduh sehingga nanti di folder download akan ada XAMPP tulisannya for Windows. Nah, karena saya menggunakan MacBook dan saya mengakses aplikasi for Windows, maka saya menggunakan yang namanya Parallel Desktop, yang artinya di dalam MacBook saya bisa menjalankan Windows dan bisa menjalankan MacBook. Nah, tapi install dulu ya di MacBook Anda. Nah, hasilnya ini ya. Kita klik, nanti akan keluar yang untuk Windows. Kalau memang Anda mau yang MacBook, bisa pakai yang belakangnya DMG. Oke, nah karena saya sudah bekerja di emulator, maka saya akan jalankan, maka dia akan mengekstrak dan hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya foldernya. Nah, lalu apa yang harus Anda jalankan? Nah, yang harus Anda jalankan adalah kita jalankan, dia nanti akan ada logo seperti ini. Namanya control panel. Kalau memang tidak ada, ya Anda bisa ngecek di sini. Kita jalankan saja semuanya. Jadi contoh ya, ini bisa kita jalankan Apache Start ya, nanti dia akan jalan semua ya. Nah, oke, lebih gampang dari sini. Nah, lalu Anda posisinya sebenarnya awalnya begini ya. Kita cukup start yang Apache. Dan Apache itu untuk menjalankan PHP-nya. MySQL itu untuk menjalankan database-nya. Nah, kalau yang memang ingin untuk ada layanan seperti chatting atau email nantinya, kita akan menggunakan FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Sementara ini kita hanya gunakan dua dulu. Oke, nah aplikasi ini akan mengakses di dalam folder ini. Ya. Nah, yang ditampilkan di web adalah yang di dalam htdocs. Ini. Nah, contoh saya akan buatkan folder kita ya. Ini jadi nanti semua file-file laporan keuangan ditaruh di sini. Nih ya. Kita buat folder baru. Namanya misalnya laporan keuangan. Ya. Nah, oke. Nah, terus kita juga dengan notepad saja ya, sederhana saja. Nah, nanti disimpan di laporan keuangan. Ini strukturnya file PHP ya. Nih kita bikin ya, strukturnya seperti ini. Ya. PHP. Nah, diakhiri dengan begini. Ya. Nah, kita boleh tulis echo, ya masih echo itu menampilkan pesan ya. Selamat datang di server laporan keuangan ya. Oke. Nah, kita simpan ya. Nah, simpannya harus dalam bentuk PHP. Nah, kita taruh tadi di
karena letaknya dia di C, kita cari dia di C. Ya, di C, terus di SIMPP, cari yang di HTDocs. Nah, laporan keuangan. Nah, ini ganti all file karena memang Notepad bukan untuk ini. Tapi bisa. Ya, tuh kita tulis namanya index PHP. Jadi ini akan mengakses secara otomatis indeks PHP. Oke, kita save. Nah, di programnya ya. Nah, sekarang kita jalankan. Ya. Nah, di sini kita tulis localhost ya. Ya, localhost laporan keuangan. Nah, itu ya. Mudah kan? Hanya seperti itu. Nanti saya akan berikan berbagai script yang digunakan untuk dalam membuat laporan keuangan dari awal sampai akhir. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih.